Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Septiandini. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video ini dibuat sebagai bagian dari salah satu syarat, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Melalui video ini, saya akan menunjukkan bagaimana proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dalam salah satu mata kuliah inti di program studi pendidikan sosiologi, yakni pada mata kuliah media dan sumber belajar. Mata kuliah media dan sumber belajar merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS berbobot teori dan 2 SKS berbobot praktik. Dalam perkuliahan, saya mengintegrasikan pendekatan pembelajaran project-based learning dan case-based learning dengan pelaksanaan pembelajaran baik itu secara luring maupun secara daring. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk dapat mengeksplorasi permasalahan nyata dan menghasilkan produk pembelajaran yang aplikatif sebagai bentuk dari unjuk kerja. Mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam memahami, merancang, dan juga memanfaatkan berbagai media serta sumber belajar yang relevan dan kontekstual dalam pembelajaran sosiologi di sekolah, mulai dari yang konvensional hingga berbasis teknologi digital. Tujuannya adalah agar calon guru sosiologi mampu memilih dan merancang media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, materi ajar, serta perkembangan zaman. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini diantaranya pada CPL pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai kegiatan pembelajaran sosiologi secara profesional dari perencanaan hingga pengelolaan serta evaluasi pembelajaran. Untuk CPL keterampilan khusus, yang pertama, mahasiswa mampu memilih dan menerapkan pendekatan serta model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran sosiologi, serta keterampilan khusus yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran sosiologi. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis teori, bentuk-bentuk, dan prinsip-prinsip media pembelajaran dan sumber belajar. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran sederhana dan media pembelajaran kontemporer dengan menggunakan model pengembangan media pembelajaran yang relevan. Dalam mata kuliah ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang menarik dan mengikuti perkembangan pembelajaran saat ini. Kemudian pada mata kuliah ini tidak hanya teori yang diajarkan, namun diajarkan pula bagaimana merancang dan membuat media pembelajaran untuk diaplikasikan di kelas. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini diantaranya yang pertama yakni terkait dengan fungsi dan peran media dan juga sumber belajar dalam pembelajaran sosiologi. Pokok bahasan yang kedua yakni terkait dengan bentuk-bentuk media dan sumber belajar dalam pembelajaran sosiologi. Pokok bahasan yang ketiga yakni terkait dengan konsep dasar pusat sumber belajar atau PSB berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Kemudian pokok bahasan keempat yakni terkait dengan media, multimedia, dan e-learning dalam pembelajaran sosiologi.
Pokok bahasan yang kelima, yakni terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau distance learning dan pembelajaran campuran atau blended learning. Pokok bahasan keenam, mahasiswa akan diajarkan mengenai model-model pembelajaran media pengembangan pembelajaran seperti EDI, Dick and Carey, PPSI, dan juga Azure. Kemudian pokok bahasan ketujuh yakni terkait dengan materi analisis kebutuhan pembelajaran peserta didik dan juga kurikulum dalam pengembangan media. Kedelapan, yakni pokok bahasan tentang pengembangan media belajar sederhana pada pembelajaran sosiologi. Lalu pokok bahasan ke-9, mahasiswa akan diarahkan untuk melakukan pengembangan media pembelajaran sosiologi kontemporer atau media pembelajaran yang berbasis Information Communication Technology atau ICT. Dan yang ke-10 yaitu terkait dengan evaluasi pembelajaran sosiologi terkait dengan pengembangan medianya. Nah, lalu untuk mata kuliah ini referensi yang digunakan dalam perkuliahan beragam, diantaranya untuk referensi utama menggunakan buku dari Robert Henny dan Michael Morenda yang berjudul Instructional Media, serta buku Barbara Seals dan Rita Ricci yang berjudul Instructional Technology, The Definition and Domains of the Field. Selanjutnya digunakan juga buku dari Walter Dick and Carey yang berjudul The Systematic Design of Instruction. Dan terakhir, referensi yang digunakan yakni buku dari Bapak Api Suparman yang berjudul Design Instructional Modern. Dan untuk sumber belajar pendukung dalam perkuliahan ini didapat dari berbagai artikel ilmiah baik dari dalam maupun luar negeri seperti dari jurnal-jurnal yang diterbitkan di Teaching Sociology dan dari website pembelajaran jarak jauh seperti open2study.com. Serta sumber belajar tambahan juga didapatkan dari channel YouTube saya sendiri di Devi Septiandini UNJ, yang dimana mahasiswa tidak hanya bisa menonton pembahasan terkait materi perkuliahan tapi juga contoh dalam pembuatan media pembelajaran sosiologi. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa poin, yakni tugas berupa proyek sebesar 45%, kemudian UTS 20% dan UAS sebesar 35%. Pada aspek penilaian ini memang paling banyak ada di tugas berupa proyek, di mana mahasiswa akan membuat beberapa media pembelajaran dari mulai yang sederhana sampai dengan media pembelajaran yang lebih kompleks dan interaktif. Proyek ini dirancang tentunya untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam merancang, kemudian mengembangkan sampai dengan mengevaluasi media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga karakteristik materi ajar. Dalam prosesnya, mahasiswa juga diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip pedagogi, pemanfaatan teknologi, dan juga kreativitas dalam menyusun media yang efektif dan bermakna bagi proses pembelajaran di kelas. Untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu perpaduan antara case-based learning dan juga project-based learning. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video proses pembelajaran yang mencerminkan pendekatan dan strategi yang saya terapkan dalam perkuliahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua hari ini sehat? Hari ini yang nggak hadir siapa? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti semua sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, hari ini kita mulai di pertemuan ketiga ya, terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau distance learning dan pembelajaran campuran atau blended learning dalam mata kuliah media dan sumber belajar. Masih ingat gak kemarin itu kita belajar tentang media
multimedia. Masih ingat ya? Masih. Nah, kalau masih ingat, mungkin kalian bisa menghubungkan materi hari ini dengan materi yang lalu, di mana media sebagai sebuah alat ya untuk penyampaian materi belajar. Ya, jadi kenapa sih seorang guru itu harus menggunakan media dalam proses belajarnya agar materi yang diberikan tersampaikan dengan baik. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi hari ini juga saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran dalam mata kuliah ini yang pertama adalah kalian diminta untuk mampu memahami konsep dasar pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran campuran atau blended learning. Kemudian kalian nanti harus bisa menganalisis tantangan dari implementasi strategi pembelajaran keduanya, PJJ dan juga blended learning dalam sebuah rangkaian kasus. Kemudian yang kedua, kalian nanti diminta untuk bisa mengerjakan sebuah project terkait dengan PJJ dan juga blended learning, ya. Oke. Baik, kita langsung ke intinya saja, yaitu terkait dengan PJJ dan juga blended learning. Mungkin kalian, saya nggak akan bacakan isinya, tapi saya ingin mengajak kalian untuk memahami apa itu PJJ. Pernah tidak merasakan PJJ waktu lagi COVID? Nah, itu adalah salah satu contoh dari pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran tanpa tatap muka langsung antara guru dan juga siswa. Nah, dalam pengalaman karena kita tidak tatap muka, maka pembelajaran dan pengalaman belajar itu harus setara atau ekivalen. Jangan sampai nanti di antara siswa dan guru ada kesenjangan dalam penyampaian materi. Itu ya, yang paling penting dalam PJJ. Oke. Lalu ini adalah beberapa ciri dari pembelajaran jarak jauh jika dirangkum dari berbagai sumber bacaan untuk materi hari ini. Yang pertama ada jarak fisik antara siapa? Guru dan siswa. Lalu ada media komunikasi untuk menghubungkan proses belajar. Waktu zaman COVID kita kenal yang namanya Zoom, kita kenal yang namanya Google Meet. Nah, itu adalah sebuah media komunikasi untuk menghubungkan antara guru dan siswa dalam proses belajar. Kemudian ada fleksibilitas dalam waktu, tempat, dan kecepatan belajar, kemandirian belajar, dan pengelolaan formal oleh institusi pendidikan. Nah, teman-teman, jadi ini fleksibilitas dalam waktu, tempat, dan kecepatan belajar. Jadi nanti kalian bisa belajar dimanapun, ya. Lagi nonton TV santai bisa sambil belajar. Nah, kemudian lagi ngobrol sama teman bisa sambil belajar. Nah, itu adalah salah satu ciri penting dari pembelajaran jarak jauh. Dan kalian bisa belajar mandiri, artinya tidak perlu ditunggui oleh guru, tapi kalian bisa belajar. Itu ya, PJJ. Oke. Nah, teman-teman semua lihat ada studi kasus. Nah, studi kasusnya adalah di sebuah SMA di daerah urban, ya, mengalami tantangan dalam pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, karena keterbatasan akses internet dan rendahnya motivasi belajar. Nah, guru mencoba memadukan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring dengan strategi blended learning. Namun keterlibatan siswa ternyata masih rendah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa tantangan yang kira-kira dihadapi dari kasus di atas? Kira-kira dari kalian bisa kasih pendapatnya terkait dengan kasus ini. Mungkin boleh mencari dulu dari sumber-sumber yang bisa kalian proses sekarang. Nanti boleh kalau ada yang mau memberikan jawaban, silakan dijual. Silakan. Baik Bu, saya mau nyoba Bu. Ya, silakan Fatima. Ya, jadi tantangan yang dihadapinya itu yang pertama itu tentunya ada keterbatasan akses internet, lalu yang kedua adanya rendahnya motivasi belajar siswa, lalu yang ketiga adalah strategi blended learning ini belum memadai gitu Bu dalam proses pembelajaran. Ya, oke, bagus.
ada 3 tantangan yang tadi Fatima sudah sampaikan ya. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Silakan Bu Nora. Izin menambahkan ya Bu ya, menurut saya itu ada keterlibatan siswa yang rendah ya, itu jadi catatan penting. Lalu ada kemampuan guru dalam teknologi pembelajaran, dan terakhir itu menurut saya itu ialah kurangnya dukungan dari orang tua atau lingkungan rumah. Saya kira itu. Ada 6 tantangan yang dihadapi oleh studi kasus ini. Nah, beri fokus dulu untuk teman-teman kita. Kalau bagus ya dalam hal analisisnya, yang pertama adalah yang paling penting adalah akses terhadap internet. Karena tidak semua, walaupun ini adalah sekolah di urban kota, mereka tidak semua punya akses internet yang memadai, gitu ya. Nah, motivasi belajar bisa jadi karena media yang digunakan itu terlalu monoton, gitu, sehingga perlu adanya inovasi dari guru. Oke, berdasarkan dari kasus ini dan menjelaskan materi yang tadi, ada yang mau bertanya mungkin? Saya Ya, silakan Resa. saya jadi bertanya, tadi kan teman-teman yang udah menambahkan tantangan ya Bu. Saya mau tanya ke Ibu, apa sih Bu solusi dari tantangan tersebut? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Solusinya apa jadinya ya? Ini yang harus kita garis bawahi. Solusinya apa kalau memang kita udah tahu tantangannya? Solusinya adalah mungkin kita bisa menyelenggarakan kelas playroom. Artinya untuk proses pemahaman materi ya, silakan saja siswa bisa melakukannya di kelas, di rumah ya. Dengan cara apa? Guru bisa memberikan materi-materi lewat video YouTube, atau diminta untuk membaca buku dulu di rumah, atau guru membuat infografis. Jadi kata-kata kunci penting dari materi tersebut silakan baca di rumah. Jadi ketika dia di sekolah, dia sudah mengetahui garis besar materi, sehingga ketika di kelas dia tinggal diskusi saja, gitu. Nah, jadi di situ ada unsur blendernya, artinya dia bisa belajar di rumah dengan menggunakan materi YouTube dan juga infografis atau buku. Di sekolah dengan tatap muka dia bisa memperdalam materi yang udah dia pahami. Ya, itu bisa menjadi solusi supaya siswa itu juga punya aktivitas yang bermakna di rumah, bukan cuma main handphone atau melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa bentuk-bentuk pembelajaran jarak jauh. Nanti kalian bisa cek di laman YouTube saya ya, karena ini semua bisa didapatkan di sana. Kita lanjut ke blended learning ya. Blended learning itu mungkin kalian pernah nggak ngalamin gitu ya, ada pembelajaran luring dan juga daring, penggabungan dua bentuk. Pernah tidak? Pernah ya, pernah merasakan pastinya ya. Karena apalagi setelah dalam situasi new normal, selepas COVID ya. Ada sekolah-sekolah yang atau kampus yang memang menyelenggarakan kuliah itu luring dan juga daring, seperti itu. Itu inti dari pembelajaran campuran atau blended learning. Nah, biasanya dalam blended learning itu selalu menggabungkan atau memasukkan teknologi di dalam proses pembelajarannya. Ini ada beberapa model-model blended learning ya. Ada rotation model, kemudian ada flash model, ada a la carte model, kemudian ada enrich virtual model ya. Nah, ini model-model ini semua adalah model-model yang sering digunakan dalam beberapa bentuk kelas blended ya. Nanti kalian juga bisa akses itu semua di beberapa platform YouTube yang sudah saya berikan di grup WhatsApp ya. Silakan didalami untuk nanti di pertemuan minggu depan kita bahas satu persatu. Oke. Jadi sebelum kita beranjak pada project, kita mungkin akan membahas soal tantangan blended learning pada era sekarang ini. Yang pertama tentunya ada kesenjangan akses teknologi, tadi kita juga sudah bahas. Kemudian literasi digital yang beragam, ya, sekarang informasi betul-betul sangat penuh ya. Kemudian yang ketiga, desain pembelajaran kurang interaktif. Mungkin kalian sewaktu zaman SMA tuh pernah menemukan proses pembelajaran yang sangat membosankan ya, hanya satu arah,
hanya menggunakan buku. Nah, nanti ketika kalian menjadi seorang guru sosiologi, tentunya kalian harus bisa mengembangkan media pembelajaran interaktif, gitu ya. Nah, kemudian sulit mengatur waktu, kurangnya interaksi sosial, evaluasi kompleks, turunnya motivasi belajar, serta resiko keamanan data. Nah, ini adalah salah satu beberapa tantangan dari pelaksanaan blended learning di setiap satuan pendidikan. Nah, tapi tantangan ini harusnya sih tidak menjadi ketakutan buat kita sebagai seorang pendidik dan calon pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi, karena kita ini nanti akan mengajar siswa-siswa yang generasi Z ya maksudnya, atau native learner. Apa sih native learner? Native learner itu adalah ketika kalian ngajar, mereka tuh bisa mengakses banyak informasi dalam satu waktu gitu. Jadi kalau kalian hanya menggunakan suatu platform, itu nanti ketinggalan sama peserta didik kita sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya ada project yang harus kalian kerjakan pada hari ini, yaitu bayangkan Anda adalah guru mata pelajaran sosiologi di SMA ya. Kemudian rancanglah satu skenario pembelajaran blended learning untuk topik mobilitas sosial dengan memadukan aktivitas daring dan juga luring. Nah, nanti silakan buatnya dalam format slide PowerPoint dan nanti akan dipresentasikan. Untuk saat ini silakan kamu bentuk kelompok dulu 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Silakan. Oke, baik. Kalian saat sudah membentuk kelompok, silakan berdiskusi kira-kira bagaimana memecahkan kasus seperti ini dan bagaimana solusinya dengan membuat sebuah proyek berupa rancangan pembelajaran blended. Silakan. Diberikan waktu sekitar 5 menit untuk proses diskusi. Jadi saya rasa cukup untuk kerja kelompok hari ini untuk proyek tentang rancangan pembelajaran. Ada kelompok yang mau mempresentasikan hasilnya, silakan. Saya dulu. Silakan kelompok Cika. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Cika, perwakilan dari kelompok 1, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu skenario pembelajaran blended learning dengan topik mobilitas sosial untuk mata pelajaran sosiologi di kelas 11. Nah, untuk tujuan pembelajaran kelompok kami ini tujuannya adalah untuk menjelaskan gitu pengertian dan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, menganalisis faktor-faktor penyebab mobilitas sosial, mengidentifikasi dampak mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat, serta yang terakhir itu adalah untuk mempresentasikan hasil pengamatan mobilitas sosial di lingkungan sekitar secara kolaboratif. Selanjutnya, ada media dan sumber belajar yang digunakan. Nah, untuk aktivitas daring atau online-nya, kami menggunakan Google Classroom gitu untuk sarana atau media pengumpulan tugas dan diskusi. Ada YouTube untuk mengupload video materi pembelajaran mobilitas sosial, dan ada Canva untuk membuat infografik secara berkelompok. Untuk luringnya atau offline-nya, kami akan melaksanakan diskusi kelompok di kelas, mempresentasikan hasil proyek, dan ada observasi sosial di lingkungan sekolah atau di rumah. Yang selanjutnya, ini ada aktivitas siswa. Untuk yang daring adalah menonton video pengantar tentang mobilitas sosial di YouTube, durasinya kurang lebih selama 10 menit.
Terus ada diskusi ringan di Google Classroom dengan pertanyaan, apakah kalian pernah melihat orang sekitar kalian mengalami mobilitas sosial? Nanti akan diminta untuk menceritakan juga secara singkat. Lalu yang terakhir untuk daring ada pembagian tugas proyek secara di kelompok. Untuk yang luring, diskusi kelompok untuk merancang infografik tentang contoh mobilitas sosial tadi di Canva. Selanjutnya ada presentasi hasil observasi dan diskusi kelompok, dan yang terakhir ada refleksi individu gitu dengan pertanyaan, apa pelajaran yang kamu dapat tentang keadilan sosial dari peristiwa mobilitas sosial. Selanjutnya ada penilaian yang akan digunakan dengan aspek yang pertama ada pemahaman konsep meliputi diskusi dan tanya jawab. Yang kedua ada keaktifan dalam diskusi baik secara daring maupun luring. Yang ketiga ada kualitas infografik dan masing-masing kelompok. Dan yang terakhir ada presentasi lisan serta penyampaian ide. Untuk jenis penilaian ada dua, yaitu penilaian formatif berupa diskusi dan refleksi. Dan yang kedua ada penilaian sumatif gitu dengan produk infografik dan presentasi sebagai hasil dari outputnya. Kira-kira presentasinya itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, itu silakan duduk ya. Baik, terima kasih untuk kelompok Cika dan kawan-kawan atas presentasinya, sangat baik sekali ya. Dapat disimpulkan bahwa kita bisa ya merancang pembelajaran blended ya untuk pembelajaran sosiologi nanti ini sekolah, walaupun memang sekolah sekarang kan sudah tatap muka semua, tapi kita tetap bisa blended learning dengan cara apa tadi, memberikan anak-anak untuk belajar apa di rumah dan belajar apa di sekolah, sehingga ada pembelajaran campuran di situ. Oke, mungkin dengan presentasi dari kelompoknya Cika tadi kita berakhir pula kuliah kita hari ini. Selebihnya mungkin saya berterima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Namun saya ada referensi terlebih dahulu. Untuk pembelajaran hari ini, perkuliahan hari ini kalian sudah sangat aktif. Mungkin di pertemuan berikutnya lebih ditingkatkan lagi keaktifannya dan hasil-hasil diskusinya nanti bisa lebih banyak lagi ya, sehingga bisa dieksplor lebih luas. Begitu saja. Kemudian nanti ada tugas untuk kalian. Silakan buat tabel untuk mengidentifikasi perbedaan setiap model pembelajaran jarak jauh yang tadi ada di slide. Nanti dikumpulkan ke PJ ya, alias dikumpulkan ke PJ melalui Google Drive kelas yang sudah dimuat. Seperti itu ya. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang dalam perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.